Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu Nur Indah Wulandari. Apa kabar kalian? Anak-anak Ibu tersayang, semoga kalian semua diberikan kesehatan dan terus semangat tentunya. Baik, hari ini Ibu akan mengupas sedikit tentang apa itu menulis pada pertemuan perdana mata kuliah keterampilan menulis. Kembali pada pertanyaan sebelumnya, apa itu menulis? Bagaimana teknik menulis? Apa manfaatnya? Kok kuliah diajarin menulis lagi ya? Sedangkan sekarang sudah kuliah, biasanya menulis diajarkan di tingkat SD, begitu ya? Apakah penting? Jangan salah dulu ya, jangan cepat mengambil keputusan seperti itu. Kenapa? Karena kemampuan menulis bangsa Indonesia saat ini lebih rendah dibandingkan bangsa lain, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Mengutip apa yang disampaikan oleh Al-Wasilah, menyimpulkan bahwa tingkat literasi siswa Indonesia masih jauh tertinggal oleh siswa dari negara-negara lain. Nah, dengan perkataan lain, ini dalam skala internasional, literasi siswa kita belum kompetitif. Kenyataannya ya, di tingkat pelajar itu tentu tidak akan jauh berbeda dengan yang ada di tingkat mahasiswa. Pasti ada pertanyaan nih dari anak-anak ibu sekalian. Siapakah Al-Wasilah? Ya. Beliau ini adalah profesor, tokoh kebanggaan UPI. Nah, tokoh kebanggaan UPI yang sangat produktif menulis di media massa. Di media massa, baik media yang ada di Bandung, khususnya di Pikiran Rakyat ya. Kemudian juga di media nasional maupun internasional, seperti The Jakarta Post. Kemudian beliau juga produktif menulis di jurnal dan tentunya aktif dalam menulis buku. Jadi, meskipun sudah tidak berada di sekolah dasar, kemampuan menulis harus diasah terus-menerus. Diawali dengan gerakan gemar membaca. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan menulis? Banyak teori yang menjelaskan mengenai menulis. Beberapa di antaranya, menurut Tarigan ya, menyatakan bahwa menulis dapat diartikan sebagai kegiatan menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa tulis. Nah, bahasa tulis di sini sebagai media penyampai. Selanjutnya, teori menulis oleh Abdurrahman dan Waluyo. Beliau juga menyampaikan bahwa menulis adalah penggambaran visual tentang pikiran, perasaan, dan ide dengan menggunakan bahasa tulis untuk keperluan komunikasi atau menyampaikan pesan-pesan tertentu. Dengan demikian, menulis adalah serangkaian kegiatan untuk mengemukakan pendapat atau ide atau gagasan dalam bentuk lambang bahasa tulis. Nah, tentunya hal ini untuk apa? Agar bisa dibaca oleh orang lain ya. Begini, ketika mulut tidak bisa berkata apapun, cukup pena yang akan mengatakannya. Kira-kira seperti itu gambarannya ya. Terkadang kita sulit untuk menyampaikan sesuatu dengan lebih terperinci. Namun, apabila dituliskan, maka sesuatu itu akan menjadi lebih runtut, bahkan bisa menjadi bagian dari pelaku sejarah. Tulisan akan tetap hidup meskipun yang menuliskannya sudah tiada. Hebat penulis ya. Jadi penulis ini luar biasa, akan selalu dikenang terus-menerus. Nah, menulis dapat dikatakan sebagai suatu proses berpikir dan menuangkan ide, pikiran dalam bentuk karangan.
Dalam menulis diperlukan adanya kompleksitas, kegiatan untuk menyusun karangan secara baik karena melibatkan cara berpikir yang teratur dengan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan teknik penulisan. Apa saja persyaratannya? Persyaratan yang pertama yaitu adanya kesatuan gagasan. Nah, maksudnya di sini ialah memfokuskan pada satu gagasan ya, seperti piramida yang mengerucut ke atas. Nah, atau bahkan juga piramida yang terbalik mengerucut ke bawah ya. Jadi tidak meluber atau melebar ke sana kemari, seperti itu. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat yang jelas. Nah, maksudnya di sini penggunaan kalimatnya itu harus efektif, tidak ambigu ya, jadi tidak bertele-tele ya, ekonomis seperti itu kalimat yang digunakan. Kemudian yang ketiga, paragraf itu disusun harus koheren satu dengan yang lainnya, runtut ya, memiliki kepaduan gitu ya. Kemudian yang keempat, penerapan kaidah ejaan. Penerapan kaidah ejaan yang benar ini sangat penting, terlebih anak-anak ibu yang prodi bahasa dan sastra Indonesia ya, itu harus benar-benar menerapkan kaidah ejaan yang benar. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu penguasaan kosakata yang memadai dengan pemilihan diksi yang tepat tentunya. Nah itu. Jadi kita harus benar-benar memastikan pemilihan katanya. Jadi menulis di sini sangat banyak sekali memiliki manfaat untuk diri pribadi. Yang pertama, menulis itu mengasah kecerdasan. Kenapa? Karena menulis itu melakukan aktivitas yang kompleks ya. Jadi ada kemampuan mengharmonikan berbagai macam aspek. Ya, aspek itu diantaranya pengetahuan tentang topik yang akan ditulis ya, penuangan pengetahuan itu ke dalam racikan bahasa, kemudian disesuaikan dengan corak wacananya, kemudian kemampuan membacanya. Nah, yang ketiga itu penyajian yang selaras dengan konvensi atau aturan penulisan. Nah, untuk sampai pada kesanggupan seperti itu, seseorang perlu memiliki keluasan pengungkapan, kemampuan dalam mengendalikan emosi. Perlu sekali agar tulisannya itu benar-benar bagus. Kemudian mengembangkan daya nalar dalam berbagai level berpikir, dari tingkat mengingat sampai evaluasi. Yang kedua, menulis itu mengembangkan daya inisiatif. Seseorang mesti menyampaikan dan mensuplai sendiri segala sesuatunya itu ya, dengan unsur yang ada. Segala sesuatu itu apa? Yaitu unsur mekanik. Unsur mekanik tulisan yang seperti pungutuasi, ejaan, diksi, pengalimatan, pewacanaan, kemudian bahasa topik, pertanyaan dan jawaban yang harus diajukan dan dipuaskan sendiri gitu ya. Kita punya pertanyaan, kita sendiri yang harus cari jawabannya itu gitu ya, agar hasilnya itu bisa enak dibaca oleh orang lain. Maka tulisan harus ditata dengan runtut dan jelas. Tentunya apa? Agar menarik dibaca. Nah, ketiga tadi sudah ya, menulis menumbuhkan keberanian ketika menulis. Kenapa? Seseorang itu menampilkan keakuannya, termasuk pemikiran, perasaan, dan style ataupun gayanya, serta menawarkannya kepada publik. Konsekuensinya, dia harus siap dan mau melihat dengan jernih penilaian apapun dari pembacanya, baik yang bersifat positif maupun negatif ya. Nah, di sini gue ambil contoh misalnya menulis skripsi. Kita harus benar-benar percaya diri dengan apa yang kita teliti, agar orang lain mengakui itu tulisan kita gitu ya. Bagaimana menumbuhkan kepercayaan dirinya?
Tentu jawabannya adalah harus membaca, gitu ya. Dan kita harus siap untuk dikoreksi oleh dosen pembimbing dan penguji nantinya, gitu ya. Kemudian menulis di sini mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Kondisi ini akan memacu seseorang untuk mencari, mengumpulkan, dan menyerap informasi yang diperlukannya. Untuk keperluan itu, ia mungkin akan membaca, menyimak, mengamati, berdiskusi, berwawancara. Nah ya, karena bagi penulis, pemerolehan informasi itu dimaksudkan agar dapat memahami dan mengingatnya dengan baik, serta menggunakannya kembali untuk keperluan dalam menulis. Ini nanti sambil di perkuliahan kita selanjutnya sangat terasa peningkatan kalian dalam menulis karena kita sering berdiskusi. Nah, kesimpulannya, menulis sangat penting bagi dunia pendidikan karena memudahkan mahasiswa untuk berpikir, memudahkan dalam merasakan dan menikmati hubungan-hubungan dalam memperdalam daya tanggap atau persepsi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, serta menyusun urutan bagi pengalaman dalam konteks menulis ilmiah. Mahasiswa juga Ibu harapkan nantinya terampil dalam mentransformasikan gagasan ilmiahnya ke dalam bentuk tulisan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Pada giliran selanjutnya, keterampilan tersebut akan membantu, bahkan bisa menentukan dalam tugas akademik kalian ya. Dan dalam menghadapi tantangan-tantangan pekerjaan setelah lulus kuliah nantinya. Baik, sedikit mengenai menulis tadi sudah Ibu sampaikan. Beberapa buku yang bisa kalian jadikan sebagai referensi ataupun dasar dalam mata kuliah keterampilan menulis. Ini ada buku dari Bapak Zulkifli ya, dasar-dasar menulis, dan Bapak Muhammad Siddiq, dasar-dasar menulis. Kemudian ada lagi buku dari Ibu Sumarwati, menulis karya ilmiah dan teori dan aplikasinya. Kemudian ada lagi menulis karya ilmiah dari Pak Dalman ya, dari Pak Dalman. Kemudian tenang, ini hanya 3 buku ya, sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya, cuman ketinggalan di kantor. Maklum nih saat ini pandemi, jadi kita hanya kuliah online seperti ini. Sisanya masih banyak dan Ibu tidak jualan buku di sini, silahkan kalian beli di toko-toko buku terdekat ya. Jadi silakan, ini banyak dijual di toko-toko buku. Kemudian ada lagi buku karya, ini buku-buku hasil penelitian Ibu sendiri ya, diterbitkan oleh Skripta Cendekia. Ibu menulis buku ini bersama Ibu Novia Winda. Nah, jadi di buku ini juga Ibu menuliskan penelitian mengenai citra wanita. Jadi teori pengaplikasiannya juga ada di sini untuk bahan referensi dalam menuliskan karya ilmiah nantinya. Nah, alhamdulillah ya, Ibu cukupkan sampai di sini terlebih dahulu, sampai di sini saja. Nanti kita akan bertemu kembali di season selanjutnya dan kita tentunya akan berdiskusi, tanya jawab. Nanti juga ada kelompok ya, kita bisa melalui materi-materi Ibu akan bagikan di Classroom dan kita akan bertemu lagi di Zoom ataupun di Meet ya. Nah itu, terima kasih untuk perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatan dan kita lanjutkan di di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.